Gadis jaga. 1, 2, 3, 4, 5. Udah belum? Udah. Kak Hong. Ayo Hong. Waduh. Woi, hati-hati lo. Buset dah. Sembarangan aja lo, hati-hati kalau bawa motor, oi. Cynthia, awas! Cynthia, bangun. Cynthia, bangun sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas. Cynthia. Kenapa Cynthia? Cynthia kecelakaan, Mas. Cynthia kecelakaan. Sekarang di mana dia? Aku ada di rumah sakit Jaya Medika, Mas. Yaudah. Aku kesana sekarang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kalau mau motor lihat-lihat dong. Sorry Mas. Mas. Nis, gimana Cynthia? Cynthia masih dirawat sama dokter, Mas. Mas, Kenapa? ini untuk biaya perawatan Cynthia, Mas. Mas, uang sebanyak itu harus kita dapat dari mana, Mas? Dokter bilang, Cynthia harus segera dioperasi, Mas. Gimana saya mau kasih pinjaman? Yang lalu aja belum lunas, Mas. Tolongin saya, Pak. Saya ini lagi kena musibah. Anak saya harus operasi dan saya butuh uang. Saya tahu kamu habis kena musibah. Masalahnya kantor ini punya aturan untuk pinjam-meminjam. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Tolonglah. Maaf Mas Wisnu, saya nggak bisa bantu. Uang 30 juta itu bukan sedikit, Mas. Mas punya jaminan apa buat pinjam uang sebanyak itu? Aduh, Mas. Mohon maaf. Saya nggak punya apa-apa. Rumah aja masih ngangsur. Motor juga masih nyicil. Jadi nggak ada yang bisa dijaminkan. Mas. Nggak ada barang yang bisa dijaminkan. Kok berani cari utang? Sorry ya, Mas. Saya nggak bisa ngasih. Permisi ya. Kalau segitu sih saya ada sebenarnya. Tapi temponya sebulan. Mau nggak? Nggak. Bisa nggak kalau temponya ditambahin jadi 1 tahun? Saya cicil deh. Wisnu. Emang saya bank kredit. Saya niat bantuin. Tapi temponya sebulan. Kalau nggak bisa, ya sudah. Assalamualaikum. Wis, ada apa? Maaf bang, malam-malam ganggu. Saya dapat musibah bang. Anak saya Cynthia tabrak lari bang. Astagfirullahaladzim. Apa yang bisa saya bantu, Wis? Saya perlu duit 30 juta buat operasinya Cynthia. Saya sudah mencari kemana-mana tapi belum dapat juga pinjaman bang. Bisa bantu saya nggak bang? Oke, saya bantu kamu. Sebentar ya, saya ambil uangnya dulu. Makasih bang. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya hamba dapat bantuan ya Allah. Ya Allah, hamba mohon kesembuhan untuk putri hamba ya Allah. Beri kesempatan untuk membesarkannya ya Allah. Hamba janji, hamba akan mengasuh dan mengawasi anak hamba dengan baik. Dok, gimana keadaan anak kami Cynthia? Alhamdulillah, operasinya berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah. Keadaan putri Bapak baik-baik saja. Makasih dok. Iya, saya permisi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah operasi Cynthia berjalan lancar bang.
Sekarang? Iya, iya. Saya akan segera ke sana. Makasih, Bang. Mas, itu abang siapa? Bang Doni. Bang Doni, teman sekantor kamu? Bukan. Bang Doni yang tinggal di gang sebelah kita. Ngapain kamu ketemu sama dia, Mas? Loh, kamu gimana sih? Kita itu kan punya hutang budi sama Bang Doni. Dia kan udah minjemin uang operasi Cynthia ke kita. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu minjem uang sama dia, tapi kenapa gak cerita sama aku sih? Nisa, ngapain sih aku cerita soal pinjem uang ke Bang Doni sama? Yang penting kan aku dapat pinjeman. Apa kamu gak ingat, Mas? Bang Doni itu mantan napi. Kamu gak takut? Uang yang dipinjemin ke kamu itu uang haram. Nisa, Bang Doni itu kan sudah menebus kesalahannya di masa lalu dengan hukuman. Lagian juga kalau ada orang yang mau minjemin uang ke kita, apa pantas kita tanya uang itu dari mana? Halal apa enggak? Kan enggak mungkin. Nisa, aku ini kan sudah cari kemana-mana, nggak dapat uang pinjaman. Bang Doni lah yang pinjemin uang. Justru itu harusnya kita berterima kasih ke Bang Doni. Kamu malah curiga ke dia. Gimana sih kamu tuh? Yaudah deh, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tolong lindungi suami hamba ya Allah. Nggak salah Bang. Bang Doni menawarkan saya untuk mengurus biro travel umroh. Iya, memangnya kenapa? Kamu itu masih sanksi ya? Kalau bisnis yang abang tawarkan ini adalah bisnis bohongan. Bukan begitu Bang. Tapi apa? Apa karena latar belakang abangnya dulu yang gelap? Kalau abang itu adalah mantan narapidana dari pencucian uang. maksud saya bukan itu Bang. Saya bingung aja kok tiba-tiba Bang Doni bisa mau buka biro travel umroh Bang. Ceritanya gimana tuh Bang? Ya ini mungkin abang dapat hidayah dari Allah kali Wis. Begini Wis, kalau nanti kamu bekerja sama abang, bukan aja gaji kamu lebih tinggi dari perusahaan kamu sekarang, tapi kamu juga dapat bonus dan first class mobil. Aku terima nggak ya? Baru kali ini aku dapat tawaran dengan gaji menggiurkan seperti ini. Mas, aku mohon sama kamu Mas. Tolong jangan diterima tawaran dari Bang Doni Mas. Kamu ini gimana sih? Ini menyangkut karir aku tau nggak? Kapan lagi Bang Doni menawarkan aku menjadi marketing manager? Gaji tinggi dan bonus. Kapan lagi ini kesempatannya? Mas, kamu gak ingat apa? Dia itu punya masa lalu yang buruk. Aku tuh takut bisnis travel umrah ini cuma tipuan aja. Gimana kalau jemaah umrah yang Mas dapetin nanti uangnya dibawa kabur sama Bang Doni? Astagfirullahaladzim Nisa. Dengar ya, manusia itu setiap saat bisa berubah. Bang Doni mungkin melakukan kesalahan di masa lalunya. Sekarang dia kan udah bertobat. Tapi aku khawatir Mas. Kamu itu punya amanah yang cukup berat. Kalau sampai uang jemaah umrah itu dibawa kabur, kamu juga yang dosa. Kamu gak takut apa? Percuma Mas, kamu dapat gaji tinggi, gaji yang besar, tapi hasil nipu. Sudah Nis, aku bilang sudah ya. Bang Doni itu sudah membantu kita. Jelas-jelas dia membantu kita. Masih kurang di mata kamu? Ingat itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa salah kalau hamba mengingatkan suami hamba? Hamba cuma ingin suami hamba bekerja di jalan-Mu ya Allah. Nisa, kenapa sih Ibu baru dikasih tahu setelah Cynthia pulang dari rumah sakit? Maaf ya Bu, soalnya waktu itu saya sama Mas Wisnu panik banget. Karena Cynthia harus segera dioperasi Bu. Semuanya udah beres? Udah Bu. Beneran nih kamu gak punya tanggungan apa-apa sama rumah sakit? Atau mungkin kamu punya pinjaman uang sama orang? Enggak kok Bu, semuanya udah diberesin sama Mas Wisnu. Oh ya udah, kalau kamu perlu apa-apa bilang aja ke Ibu ya.
Bisnis travel umroh itu seperti jualan surga. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Iya juga ya, Wis. Berarti persaingannya cukup lumayan berat ya, Wis? Iya, Bang. Nah, kembali lagi kitanya, Bang. Bagaimana caranya bikin promonya, inovatif dan kreatif. Dari harga dan akomodasinya. Nah, di situ yang kita bisa mainkan jadi promo, Bang. Nah, kalau begitu kenapa kamu tawarkan aja paket travel umroh termurah? Iya kan? Dengan begitu kamu bisa banyak merekrut semua customer. Iya, Bang. Cuman kalau masalah harga sudah ditentukan oleh pemerintah, Kementerian Agama. Itu loh, Bang, masalahnya. Iya, tapi dengan paket travel termurah ini, apakah itu salah? Nggak salah sih, Bang. Kembali lagi ke kitanya. Kalau semakin kita promonya besar, berarti kan keuntungan kita itu semakin kecil. Kalau promonya nggak terlalu besar, ya untung kita banyak. Gimana tuh, Bang? Assalamualaikum. Ya Allah, Cynthia, kamu kenapa sayang? Hah? Tiba-tiba kepala Cynthia pusing, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Cynthia, 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 ya Allah, Cynthia, Cynthia bangun Cynthia, ya Allah sayang. Pokoknya abang nggak peduli ya soal keuntungan perusahaan kita. Udah bisa balik modal aja udah cukup. Apalagi dengan bisa bayar gaji karyawan. Yang jelas intinya, kamu harus bisa menawarkan paket travel umroh kita termurah. Siap, Bang. Pastinya. Misi. Waalaikumsalam. Iya, Nis. Apa? Cynthia jatuh lagi? Ya. Aku akan ke sana. Waalaikumsalam. Kenapa, Wis? Anak saya, Bang, sekarang ada di rumah sakit. Saya bisa pamit pulang? Ya udahlah, kalau gitu abang antar ya. Nggak usah, Bang, biar saya sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hasil scan, ternyata masih ada darah beku di bagian kepala yang lain, Pak Wisnu. Ini yang menyebabkan Cynthia merasa tiba-tiba pusing. Dan kalau dipaksakan, Cynthia bisa pingsan. Dok, apa emang harus dioperasi lagi? Harusnya begitu. Tapi Pak Wisnu sudah siap dengan biayanya. Apa yang terjadi kalau Cynthia nggak dioperasi, Dok? Dampaknya seperti tadi siang, Bu. Tiba-tiba Cynthia merasa pusing. Karena darah beku itu berada di dalam syaraf kesadaran. Mas, pokoknya aku nggak setuju Mas pinjam uang lagi sama Bang Doni untuk biaya operasi Cynthia. Bang Doni kok yang nawarin, bukan aku yang mau. Ya Allah, Mas. Kebaikan Bang Doni selama ini cuma buat ngiket Mas. Supaya Mas ngikutin semua kemauan dia. Astagfirullahaladzim, Nisa. Dia tuh punya niat baik loh menolong kita. Kamu malah mikir yang enggak-enggak. Mas, kita itu udah kena musibah, Mas. Aku nggak mau kita kena musibah lagi gara-gara Bang Doni. Aku bingung sama kamu ya. Kamu mikirnya terlalu jauh, tau gak? Enggak. Pokoknya aku bilang enggak. Aku nggak mau kita punya utang budi lagi sama dia. Aku nggak mau kamu terpengaruh sama dia, Mas. Nisa, kamu apa sih mikirnya macam-macam? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik. Agar mereka gak ribut terus, ya Allah. Oke, kalau memang kamu tetap gak mau, kamu cari solusinya sendiri. Tapi mana? Selama ini mana solusinya? Gak ada kan? Hah? Ya udah, biarin aja Cynthia seperti itu. Nanti kalau Mas sudah punya uang, baru Cynthia kita operasi. Apa kamu bilang? Kamu kan tahu akibatnya apa terhadap Cynthia nanti. Apa kamu gak kasihan sama Cynthia? Kalau terjadi apa-apa sama Cynthia, jangan salahin aku ya. Bu, paket umroh 15 juta. Ayo Bu. Enggak.
Bu, sini Bu. Apa? Ada paket unggulan 15 juta. Mau Bu? Enggak. Ayo Bu. Maaf ya. Enggak. Cynthia, kamu kenapa sayang? Hah? Ya udah kalau gitu istirahat dulu yuk. Ayo pelan-pelan ya. Bang Doni, kenapa sih Bang? Abang ngajak saya ke tempat kayak beginian untuk cari ajit pengasihan? Wisnu, ini memang zamannya milenium, Wis. Tapi kalau lo cuma mengandalkan strategi marketing lo aja itu nggak cukup. Buktinya usaha lo untuk bisa dapetin customer sampai sekarang gimana? Nggak ada buktinya kan? Nothing. Iya, tapi Bang, ini tuh musrik Bang. Saya nggak mau. Lo bisa nggak sih nggak usah kaku kayak begitu? Hah? Ini yang terbaik buat perusahaan kita. Terutama buat karir lo, Wis. Nggak Bang, nggak. Saya nggak mau terlibat masalah praktek beginian Bang. Maaf Bang. Itu gimana sih? Dari awal lo bilang sama gua kan? Apapun yang mau gua lo ikutin. Tapi sekarang mana buktinya? Wis, udahlah. Lo bisa percaya sama gua. Kalau cuma bikin doang tuh gak bakal dosa. Yang pasti lo harus punya kekuatan magis. Supaya lo bisa combine bagaimana strategi marketing lo untuk dapetin klien kita yang banyak buat perusahaan kita. Maksudnya Bang? Ya, seperti kayak jampi-jampi gitulah. Yang penting usaha lo berhasil semuanya. Tapi... Udahlah, lo gak usah banyak tanya. Ikutin gua aja ya. Kalian menunggu saya. Betul, Ki Lirik. Kami berdua kesini mau minta seperti biasa.